lagi dengan saya di channel Devtian. Oke, kali ini saya akan membahas sub-sub dari Pixel Lab atau menu-menu dari Pixel Lab. Kemarin kan tadi udah bahas yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pada menu Pixel Lab yang di bagian bawah. Oke, yang pertama itu ada project. Project ini berguna untuk menyimpan daftar kerja yang pernah kita buat. Nah, gimana sih caranya untuk membuat project? Nah, ini kan ada lembar kerja baru. Kalian bisa tuh membuat, masukkan objek-objeknya. Misalnya kalian mau membuat apa, terserah kalian. Misalnya ini saya membuat tanda plus, ini saya copy, misalkan ini tanda silang. Nah kalau kalian ingin meng-save project gambar yang kalian udah dibuat, silahkan tekan tombol icon save ini, lalu save as project. Kemudian kalian terserah mau namain apa projectnya, terserah kalian, bebas. Kalau saya misal ini silang. Oke. Nah, kalau kalian lihat di project tuh ada project kalian. Kalau kalian mau ngeditnya lagi tinggal diklik aja. Oke. Nah, tinggal ngedit, terserah dari kalian. Ini dari menu yang ketiga itu ada, yang pertama ada temanya bebas, kalian mau pilih yang mana. Background tuh, backgroundnya banyak banget, terserah. Tanya itu yang menu tanda lingkaran yang kedua. Terus kemudian selanjutnya itu ada icon A. Icon A itu untuk membuat teks. Nah, untuk membuat teks kita terserah. Pertama edit ini digunakan untuk menulis, terserah kalian mau nulis apa. Misalnya Pixel Lab, saya menulis Pixel Lab ya. Oke. Nah, ntar ini ada delete itu untuk menghapus. Kemudian copy, kita kalau mau ngopi itu diklik dulu teksnya, terus copy. Nah ini. Terus kalau to front itu posisi objek yang kita klik ini berada di paling atas. Tapi kalau to back itu posisi objek yang diklik ini, yang dipilih itu berada di posisi paling bawah. Kemudian ada position ini digunakan untuk menggeser dengan terserah mau ke samping atau ke kiri, ke atas, ke bawah, dengan ketentuan atau jarak terserah dari saudara mau berapa. Kalau misalkan ini 12 dan saya klik ke atas 12 dan saya klik tanda ke atas, maka dia akan ke atas. Semakin tambah ukuran, semakin jauh juga jaraknya ke atasnya. Ini juga kalau mau ke samping kiri, samping kanan, ataupun ke bawah. Nah, kalau udah tekan silang. Terus kemudian ada relative position itu yang tadi ada sebenarnya di sub yang ini, yang tanda icon pensil sudah ada, tapi kalau ini sama sih sebenarnya fungsinya. Yang ini buat ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke paling atas, paling bawah, dan tengah. Nah itu sama. Terus kemudian ada zest itu ukuran, terserah kalian mau ukur berapa tuh, terserah ukurannya, atau bisa ditambah agar sudah sesuai dengan keinginan.
bisa tuh. Oke, selanjutnya ada pending. Pending ini digunakan untuk miring jarak ini, jarak yang garis ini kalian mau seberapa terserah. Cara ini biasanya kalau tulisannya kalian agak lebar, ini bisa ditarik di sini. Nah, ini bisa di sini. Kalau mau nyampe ke bawah bisa sampai bawah kan. Nah, terus selanjutnya ada color ini untuk warna ini warna fillnya terserah. Ini kalau gradien terserah, bisa. Untuk gradien udah dibahas tadi ya di tutorial sebelumnya. Terserah ini mau warna apa, misalnya saya warna merah. Oke, terus di menu color lagi itu ada ya, ini terserah dari kalian yang mau diwarnai itu apa, bisa dipilih misalkan labnya dikasih warna kuning. Nah, ini bisa beda kan. Oke, lalu tekan centang. Terus dari color selanjutnya ada tekstur ini buat fillnya itu atau warnanya ini terserah mau bentuk gambar. Misalkan aku ambil gambar dari galeri, ini gambar yang ini dah, yang ini. Nah, itu gambarnya kan tulisannya kan agak ada bentuk gambarnya sih. Nah, ini kalau kalian bebas mau pilih gambarnya yang mana, terserah dari keinginan kalian. Terus selanjutnya dari tekstur itu ada opacity itu untuk ketegasan. Nah, kalau kalian semakin jelas tinggal tambahin atau enggak. Yang ini untuk enable-nya centang, lalu centang. Terus habis itu ada rotasi itu yang buat muter. Nah, terus ada marks itu untuk memotong terserah. Kalau kalian mau dibentuk apa terserah, memotong. In, out, kalau out itu berarti tulisan berada di dalam lingkaran. Kalau out tulisan berada di luar ini bentuk ini, shapes ini yang kita ini. Dan kita bebas mau terserah mau kayak gimana, kayak terserah dari. Kalau tanda plus ini biasanya itu untuk menambahkan bentuknya, ini untuk memindahkan lalu silang, misalnya ini silang. Nah, dari Mars tadi itu ada ini. Kalau di action ini kalau kalian mau ngilangin titiknya tuh hilang, kalau mau nambahin tuh tinggal tambah ini, titik tambah terus. Nah, hasilnya akan menambah. Nah, kalian ini kalau tanda ini kayak garis-garis ini buat membentuk garisnya, terserah kalian bagaimana mau bentuk gimana, terserah. Kalau ini mungkin untuk besar kecilnya dari bentuk Marsnya itu, lalu centang. Terus kemudian ini untuk memutarkan bentuk Marsnya. Nah, gini terserah dari kalian mau bentuknya gimana ya, terserah kreatifnya dari kalian. Lalu kalau sudah tekan centang, nah ini kan jadinya kayak gini. Terus kemudian lanjut ke font ini berarti untuk jenis hurufnya. Kalian bisa tuh pilih. Kalau ini kalau di font itu bawaan dari Pixellab-nya, bawaan dari Pixellab-nya, bawaan. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana, lalu oke. Nih misalnya. Tapi kalau di font tadi yang my font ini kalian berarti harus download dulu, harus download di Google, terserah
kalian mau download apa aja terserah. Kali ini saya udah download banyak. Nah ini saya udah mendownloadnya. Terus selanjutnya ada style ini untuk yang B ini untuk yang tebal bold. Terus yang garis miring ini untuk italic atau miring. Nah yang garis bawah itu underline. Nah di sini kalian bisa pilih huruf apa aja yang mau di bold, mau di italic, mau di underline bisa. Kalau yang T ini untuk kembali ke semula. Nah kembali semula, tapi dengan catatan yang di blok itu enggak kembali semula, tapi kalau yang di blok semuanya akan kembali semula. Lalu oke, centang. Terus kemudian ada curver itu untuk lengkungan. Kalau kalian semakin nambah, maka lengkungan itu akan semakin ke bawah. Nah kalau dikurangin maka itu lengkungan akan semakin ke atas. Nah kurang lebih seperti itu, terserah dari cara mau gimana. Terus oke. Terus kemudian ada teks background. Nah ini backgroundnya terserah mau warna apa, terserah. Kalau left pending itu nah tuh samping kirinya mau ditambahin enggak. Kalau right pending itu samping kanannya mau ditambahin atau enggak. Terus top itu atasnya terserah mau tambahin atau enggak. Kalau bottom itu bawahnya terserah sih mau ditambahin apa enggak. Kalau radius ini mungkin kalau link itu buat sikunya agak oval. Nah kurang lebih seperti itu. Terus ada paragraf atau alex itu paragraf ini. Yang pertama ada paragraf kanan, paragraf tengah, paragraf kiri. Nah aku akan misalnya mau nulis ini, hapus dulu saya tambahkan tag tulis. Bagaimana sih Pixel Lab bisa bekerja. Nah ini memang pada tipe bekerja. Nah kalau kalian misalnya tulisan kayak gini mau diperkecil kayak gini, kalian bebas. Kalau di menu paragraf tadi like ini, kalau kalian pilihnya yang ini sebelah sini paling kiri itu rata kiri, yang ini rata kanan, rata tengah ya, rata tengah. Kalau yang ini rata kanan, dan ini kalau mau joystick atau rata kanan kiri. Nah gini rata kanan kiri. Kalau sudah oke. Terus selanjutnya ini spacing ini untuk mengatur jarak tulisannya itu ke samping ke samping agar agak renggang itu sih. Nah tulisan antara huruf itu agak renggang. Kalau sudah terserah. Kalau word itu berparagraf, per spasi. Kalau word itu per spasi, kalau letters itu per huruf. Kalau sudah lalu centang. Terus kemudian ada line spacing itu untuk hurufnya ke atas atau ke bawah. Ke atas atau ke bawah, kata per kata. Nah itu tergantung dari kalian mau gimana. Lalu oke. Terus ada stroke ini untuk garis tepi dari ini apa, dari teksnya. Nah kalian bisa bebas terserah mau warna apa, mau gradien atau apa terserah. Dan stroke weight ini untuk ketebalan garis. Nah semakin tambah semakin tebal. Nah ini terserah dari kalian ya. Lalu oke. Terus kemudian ada shadow itu untuk cahaya. Nah ini opacity itu untuk mengurangi cahayanya, bayangannya. Kalau radius blur ini untuk keblurannya. Nah kalau semakin ke bawah itu enggak ngeblur. Terus tambah. Nah makin, kalau ini opacity-nya ditebelin. Nah tuh
Terus kalau outer glow centang itu nambah, itu buat atur posisi bayangannya, terserah mau di mana. Nah, offset X itu untuk ke kanan kiri, offset Y itu atas bawah. Lalu oke. Terus ada bentar lagi. Terus tadi ada inner shadow itu untuk yang shadownya itu di dalam. Nah itu kan di dalam. Kali ini ada mau ke atas atau mau ke bawah terserah dari kalian, terserah. Ini atas bawah, kanan kiri, terserah. Kalau ini ada emboss itu untuk 3 dimensi. Nah kalau ini terserah untuk pengaturan aja sih, pengaturan aja. Ya udah, berarti ini advance intensitasnya ya, intensitas dari trisinya tuh semakin tambah semakin trisi pula, semakin timbul pula tuh. Terus ambient light ini kayaknya tuh agak kayak pencahayaannya. Terus specular Hudson tuh agak gelap. Ya sama sih, sama ambient light, cahayaan, bevel, pencahayaan ini kurang lebih. Kalau yang advance ini untuk kecerahan atau ya filternya itu. Lalu oke. Terus kemudian ada perspektif ini untuk terserah kalau kalian mau bentuk yang seperti apa. Nah seperti apa tuh. Nah kalian tinggal bentuk, terserah sesuka hati kalian. Kalau udah centang, nah ini kan hasilnya jadinya kayak gini. Jadinya gini. Nah terus ada 3G. Nah kalau 3G ini untuk muter tapi dengan posisi 3 dimensi. Nah oke. Terus ada 3D text. Nah ini buat 3 dimensi lebih. Terserah kalian mau seberapa. Kalau ada oblique itu terserah, oblique-nya itu bayangannya, terusnya tuh nambah panjang, terserah dari kalian lah. Terus mau warna apa aja terserah, bebas, gradient boleh, auto juga boleh, auto. Ini untuk kecahayaannya. Kalau ini sama untuk muter. Nah ini rotasinya, rotasi. Nah terserah dari kalian mau seperti apa. Terus ada 3D shadow itu untuk bayangan yang bawah, seperti berarti kayak ada pencahayaan yang dari atas tuh. Nah ini radiusnya terserah kalian mau seperti apa, mau blur atau enggak, itu terserah dari kalian. Nah ini untuk menentukan panjang lebarnya. Nah seperti itu. Terus ada reflection itu untuk bayangan hurufnya tapi agak jelas. Nah ini seperti ini, bayangan hurufnya seperti efek cermin ya. Nah udah tinggal centang, terserah dari kalian sih. Nah mungkin seperti itu tutorial dari submenu teks dari saya. Sampai jumpa, selamat belajar.